Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuniati. Saat ini saya bekerja sebagai PNS di salah satu lembaga pemerintah. Nah, baru saja bulan lalu saya baru lulus dari program Magister Ekonomika Pembangunan di UGM. Nah, kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman tips dan trik bagaimana bagi Anda yang pemula, yang belum pernah sama sekali tahu itu TOEFL, belum pernah sama sekali melihat soalnya saja belum pernah, itu untuk bisa percaya diri, untuk bisa semangat, dan kalian tuh pasti bisa untuk bisa menembus skor lebih dari 500, bahkan lebih dari 550. Nah, sedikit cerita, saya dari dulu memang kalau bahasa Inggris tuh sangat-sangat anti gitu, paling nggak suka dengan bahasa Inggris, dengan gramarnya, dengan tensesnya begitu. Nah, kebetulan pada saat bekerja ini ada banyak program beasiswa. Nah, karena orang-orang pada ikut beasiswa, jadi saya pengen, coba saya ikut gitu. Nah, untuk beasiswa tersebut, nah kita kan butuh skor TOEFL. Nah, udah mulai panik nih gue, gimana nih TOEFL bahasa Inggris aja nggak bisa gitu, gimana bisa dapat skor TOEFL yang bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Nah, terus akhirnya saya mencari sana sini gimana ini caranya, terus ketemulah lewat internet ada itu yang untuk kelas online begitu, ada juga yang kelas bimbel kayak gitu. Nah, ini saya akan bagikan tips dan trik bagi kalian yang ingin tembus TOEFL-nya lebih dari 550 bahkan 580. Tips yang pertama adalah jangan panik. Nah, ini kadang kita udah panik, apalagi kita baru pertama kali nih tes TOEFL. Gimana nanti listeningnya, gimana nanti ini udah panik dengan grammarnya, tenses dan lain-lain, kita udah deg-degan dulu. Dan pada saat tes, karena udah panik, padahal yang season pertama itu adalah listening. Kalau udah panik dari awal, kalian nggak akan bisa fokus mendengarkan itu apa yang diomongin sama naratornya. Nah, otomatis yang pertama kali harus kalian ingat adalah harus jangan panik begitu. Jadi kalau misal nggak panik, kita bisa lebih slow dan lebih tepat nanti menjawabnya. Nah, yang kedua adalah dengan kalau kalian belum pernah sama sekali tahu dengan TOEFL gitu, kalian bisa ikut tutor. Nah, tutor itu bisa melalui bimbel. Kayak dulu karena saya awam sekali ya sama TOEFL, dan saya memang awalnya takut sekali mau TOEFL, kayak mana ini nanti nilainya, skornya berapa begitu kan. Terus saya ikutlah itu TOEFL, bimbel TOEFL di salah satu lembaga. Nah, di sana selama sekitar 3 bulan saya les di sana. Nah, tapi kan karena kita les gitu ya, les secara offline ya, jadi kayak kalau menurut saya kurang maksimal kalau les secara offline, karena kan kita nggak bisa ngulang lagi itu apa yang diomongin sama tutornya gitulah. Nah, itu jadi karena cuma ya lumayan bisa memberikan insight kepada saya apa sih itu yang kira-kira akan keluar begitu, tipe-tipe soalnya bagaimana gitu. Nah, setelah saya les selama kurang lebih 3 bulan, akhirnya saya ikut tes TOEFL ITP. Nah, pertama kalinya ini saya ikut les TOEFL ITP setelah saya setelah saya ikut bimbel begitu. Nah,
ternyata dari bimbel tersebut cukup efektif hasilnya, karena saya ini sertifikatnya bisa dilihat. Di sini saya nilainya mencapai 513 ya. 513 udah tembus dari 500 ini. Nah, ini bagi yang mengejar beasiswa udah termasuk bagus ya, karena udah lebih dari 500. Biasanya kan syarat beasiswa itu nilainya 500 gitu. Nah, tetapi karena saya mengincar beasiswa, terus saya mikir apakah dengan nilai yang pas-pasan 500 lebihnya sedikit itu apakah itu bisa menjadi nilai tambah saya. Nah, kemudian saya berpikir saya tuh harus tes satu kali lagi, atau maksudnya mengulang lagi agar nilai saya lebih tinggi. Nah, karena les bimbel saya udah selesai dan saya kayaknya masa iya saya memperpanjang, maksudnya ikut lagi gitu kan, nggak mungkin gitu ikut bimbel lagi. Jadi saya tidak mau belajar secara otodidak. Saya belajar sendiri, mempelajari soal-soal. Nah, tips yang ketiga itu adalah mempelajari soal-soal TOEFL. Nah, dengan mempelajari soal-soal TOEFL, kalian akan tahu pola-pola apa yang sering keluar. Nah, ini yang saya pelajari. Nah, jadi saya sering, karena saya sangat banyak sekali mengerjakan soal-soal TOEFL, jadi saya sampai kurang lebih hafal gitu ya, apa aja sih yang bagian-bagian apa aja sih yang kira-kira keluar gitu di tes TOEFL-nya. Nah, dengan begitu itu akan saya lebih lancar gitu dibandingkan waktu saya tutor di bimbel itu dulu. Jadi saya lebih tahu, karena saya udah kayak paham lah ini polanya kayak gini loh gitu. Jadi otomatis saya lebih bisa mengerjakan. Hasilnya sekitar 6 bulan kemudian saya tes lagi, selisih 6 bulan dari yang tes pertama, dan hasilnya bisa dilihat, kurang jelas nggak sih? Nah, di sini nih hasilnya adalah 583. Nah, udah tembus dari 550. Nah, ini dengan saya belajar sendiri. Ini adalah hasil saya bukan menghafalkan ya, kayak mempelajari pola-pola apa aja sih yang keluar dari TOEFL ITP itu. Karena satu hal yang kalian harus tahu, TOEFL ITP itu polanya itu hampir sama gitu-gitu terus. Yang bagian itu aja, yang structure bagian itu aja yang akan keluar. Jadi kalau kalian udah tahu polanya, otomatis kalian akan bisa lancar mengerjakannya. Nah, contohnya saya bisa tembus 550, bahkan sekarang skor TOEFL saya 583. Nah, untuk mendaftar beasiswa itu kan udah lebih banget ya dibanding standarnya. Kalau standar beasiswa ke luar negeri kan 525. Kalau beasiswa dalam negeri kan biasanya 500 gitu ya. Nah, alhamdulillah dengan skor TOEFL saya ini, saya diterima beasiswanya. Saya bisa bersaing dengan yang lainnya. Nah, di channel ini saya akan membagikan kepada kalian materi-materi apa aja sih yang kira-kira keluar di tes-tes TOEFL, yang pola-polanya tuh apa aja gitu. Nah, nanti saya juga akan membagikan kepada kalian apa soal-soalnya, contoh soal-soalnya dan jawabannya apa, bagaimana tips dan triknya, sehingga kalian bisa ikutin jejak saya dari yang saya sama sekali nggak bisa bahasa Inggris, bisa kemudian
nilai TOEFL-nya menjadi 583. Itu wow sekali kan? Semoga dengan kalian menonton channel ini nanti kalian bisa mendapatkan skor TOEFL yang sama atau bahkan melebihi saya, dan kalian bisa mungkin menggunakan tes TOEFL itu untuk syarat beasiswa atau untuk syarat kalian mendaftar perguruan tinggi atau syarat kenaikan pangkat kalian dan lain sebagainya. Nah, semoga sharing saya kali ini dapat sedikit memberi pencerahan bagi kalian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan komen apabila ada yang perlu ditanyakan kepada saya, dan jangan lupa subscribe untuk terus terhubung dengan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.